Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dea Novita, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, NIM 11770100009. Di sini saya akan memaparkan materi inventory control, yaitu metode smoothing. Metode smoothing. Pada metode smoothing, data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Yang pertama ada single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Selanjutnya terdapat contoh data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Dapat dilihat dari tabel, ada T, data penjualan unit, moving total, ramalan. T-nya dari 1 sampai 13 dan untuk T13 ramalannya 907. Untuk moving total diperoleh dari setiap data penjualan 3 periode. Contohnya 400 ditambah 490 ditambah 570 hasilnya 1460. Selanjutnya 490 ditambah 570 ditambah 500 hasilnya 1560 dan seterusnya. Selanjutnya, peramalan untuk bulan ke-13 sama dengan 907. Dapat dilihat dari tabel sebelumnya bahwa T13 ramalannya 907. Selanjutnya, peramalan untuk bulan ke-14. Rumusnya, last moving total ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurang demand untuk bulan ke-10 dibagi 3 sama dengan 2720 ditambah 907 dikurang 910 dibagi 3 sama dengan 900 unit. Diperoleh dari tabel ya, angkanya 2710 terus ditambah 907 dikurang 910. Selanjutnya, linear moving average. Jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Dasarnya, penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode rata-rataan tertentu. Hasilnya notasikan ST aksen. Yang kedua, hitung moving average kedua, yaitu moving average dari ST aksen dengan periode rata-rataan yang sama. Hasilnya notasikan dengan ST aksen 2. Yang ketiga, hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah dalam kurung ST aksen min ST aksen 2. Yang keempat, hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 dikali dalam kurung ST aksen min ST aksen 2 dibagi N min 1. Selanjutnya, peramalan M periode ke depan setelah T adalah sebagai berikut. FT plus M sama dengan AT plus BT dikali M. Contoh, dalam tabel tersebut dapat dilihat terdapat T penjualan ST aksen 2, AT, BT, AT plus BT dikali M. M-nya sama dengan 1. Untuk mencari AT plus BT tinggal menjumlahkan antara AT dan BT. Misal 165 dikali 75 ditambah 4,17 dikali 1. Hasilnya 169,91. 176 ditambah 176,43 ditambah 6,13 hasilnya 182,56 dan seterusnya hingga T sama dengan 14. Selanjutnya, single exponential smoothing dipakai untuk peramalan jangka pendek. Dasar pemikiran, nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Ft plus 1 sama dengan Ft plus alpha dikali dalam kurung Xt min Ft. Permasalahan inisialisasi. Nilai awal F1, harga alfa, parameter atau koefisien smoothing. F1 nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 Xt pertama. Alfa rentangnya dari 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Modifikasinya dt plus 1 aksen sama dengan alfa kali dt ditambah dalam kurung 1 min alfa dikali dt aksen. Selanjutnya terdapat tabel yang terdiri dari T dan DT. T-nya dari 1 sampai 12, begitupun ada DT-nya 30, 20, 45 dan seterusnya. Selanjutnya, jika alfa 0,1 karena
rentang alfa dari 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Diambil 0,1. D1 aksen sama dengan D1 sama dengan 30. D2 aksen sama dengan 0,1 dikali 30 ditambah 0,9 dikali 30 sama dengan 30. Menggunakan rumus modifikasi. Begitupun seterusnya sampai D4 dan seterusnya. Selanjutnya, prosedur peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. 2. Buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Contohnya, dari 12 bulan terakhir, tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Terdapat bulan dan penjualan. Bulannya ada J, F, A, M, J, J, A, S, O, N, D, dan seterusnya. Begitupun ada penjualan. Selanjutnya, bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Penggambaran diagram pancar ini sesuai dengan tabel sebelumnya. Misalkan bulan J itu bulan ke-1, berarti 1, 30, berarti 1 ke 30. Yang F ke 20, berarti yang kedua ya, yang kedua. Berarti yang kedua terus ke 20 dan seterusnya hingga diperoleh diagram pancar seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan gambar diagram pancar tersebut akan dicoba dua bentuk pola data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Selanjutnya, moving average 4 periode dapat dilihat pada tabel. Ada data MA 4, ramalan E kuadrat. Untuk mencari E diperoleh dari data dikurang ramalan. Misal 30 dikurang 32,50 hasilnya min 2,50. 60 dikurang 32,50 hasilnya 27,50 dan seterusnya. Untuk mencari E kuadrat tinggal hasil E dikuadratkan. Min 2,50 dikali min 2,50 hasilnya 6,25. 27,50 dikali 27,50 hasilnya 756,25 dan seterusnya, sehingga dapat diperoleh jumlah total E kuadratnya 1415,62. Selanjutnya, linear moving average 4 periode. Dapat dilihat dari tabel, terdapat data ST aksen 2, ATBT plus FT plus M, E kuadrat. Untuk mencari FT plus M itu sama dengan kayak rumus AT plus BT dikali M. Berarti 45,31 ditambah 2,71 hasilnya 48,02 dan seterusnya. Untuk mencari E sama diperoleh hasil ini. Untuk mencari E kuadrat berarti hasil E ini dikuadratkan sehingga diperoleh hasil total dari E kuadrat itu 611,93. Selanjutnya, ada SEE data berpola tren lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Di sini ada rumusnya ya, FT plus M sama dengan 47,56 dikurang 0,79 M. M-nya ini bisa bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. 47,56 dikurang 0,79 diperoleh dari hasil AT sama BT data ke-12. Untuk mencari bulan ke-13 menggunakan rumus ini, misalkan 47,56 dikurang 0,79 dikali 1 nanti hasilnya segini. Terus 47,56 dikurang 0,79 dikali 2 hasilnya 45,98 dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya.
tinggal diubah-ubah saja M-nya sehingga diperoleh seperti ini. Dapat dilihat dari bulan ke-13 sampai bulan ke-24, Ft plus M-nya akan semakin kecil. Selanjutnya, di sini terdapat rumus. Ada MR sama dengan sigma I sama dengan 2 sampai N MRT dibagi N-1. Ada MRT sama dengan DT min DT aksen dikurang dalam kurung DT min 1 dikurang DT min 1 aksen. MRT sama dengan ET min ET min 1. BA sama dengan UCL sama dengan 2,66 mR. CL central line sama dengan 0. BB sama dengan LCL sama dengan min 2,66 mR. Selanjutnya, dari data yang lalu sama dengan DT aksen min 29 plus 2T regresi linear. Data yang lalu diperoleh dari data ini. Untuk regresi linear DT aksen sama dengan 29 plus 2T. Diperoleh dari situ. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel ada DT, DT aksen, DT min DT aksen, terus MRT. Untuk DT min DT aksen tinggal DT dikurang DT aksen, 30 dikurang 31 min 1, 20 dikurang 33 min 13, 45 dikurang 35 10. T-nya sampai dari 1 sampai 12. Untuk mencari MRT rumusnya ET min 1 menggunakan rumus ini. Contohnya min 1 dikurang min 13 hasilnya 12, min 13 dikurang min 10 hasilnya 23. Untuk MRT sendiri nilainya akan selalu positif karena nilai mutlak, tidak mungkin negatif, sehingga diperoleh hasil jumlahnya 171. Selanjutnya MR sama dengan 171 dibagi 12 dikurang 1. Ini nilai MRT-nya 171 sehingga diperoleh hasil 15,5. Selanjutnya mencari BA sama dengan 2,66 dikali MR-nya 2,66 dikali 15,5 hasilnya 41,23. Untuk mencari BB sama dengan min 2,66 dikali 15,5 sama dengan min 41,23. Selanjutnya dapat dilihat pada diagram ini. Anggap saja T-nya sebagai X dan BA sampai BB sebagai Y. Hasil plot dari tabel sebelumnya. Dari tabel ini diperoleh plot diagram seperti ini. Selanjutnya, kondisi-kondisi out of control. Bila ada titik sebaran DT min DT aksen di luar batas kontrol lebih dari BA kurang dari BB. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Belum tentu. Cek, ikuti aturan berikut. Yang pertama, aturan 3 titik. Bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A, aturan 5 titik. Bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Yang ketiga, aturan 8 titik. Bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Selanjutnya, di sini dapat diagram MRC, di bawahnya ada out of control, tidak gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Di sini di bawah out of control, iya fungsi penyebabnya diketahui, tidak menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru, jumlah data berkurang. Di sini ya, misal pada titik tersebut ada pesanan khusus. Di sini gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang, tidak sama dengan tidak mengikuti HK statistika. Terus di atasnya ada gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.